Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Zulfari Rimawan dengan RP 5017251251 dan ini merupakan kartu KTM saya. Oke, bukti itu video. Oke. Em, Baik, sekarang saya ditugas ke berapa? 7 akan membahas mengenai sesuai yang ada di Classroom, itu membahas tentang klasifikasi kayak batuan metamorf sama lingkungan tektoniknya gitu. Ada apa aja sama ada berapa. Oke. Eh, jadi untuk batuan metamorf itu dia kan batuan yang ngalamin perubahan wujud dari batuan asal. Bisa jadi batuan beku ataupun batuan sedimen karena kondisi lingkungan yang ada di dalam bumi gitu. Nah, itu dia kan pembentukannya bisa di mana-mana. Nah, tapi pembentukan itu juga ada dibagi beberapa klasifikasi. Tapi yang kita bahas ini ada 5 klasifikasi lingkungan pembentukan batuan metamorf. Jadi ada apa aja? Yang pertama itu ada yang namanya lingkungan kontak metamorfism atau metamorfise kontak. Nah, lingkungan tektonik ini dia itu terjadi di sekitar zona intrusi magma. Zona intrusi magma itu biasanya ada di bawah gunung api ataupun di dalam kerak bumi. Biasanya dekat sama dapur magma kan. Nah, agen utama yang ngebuat batuan metamorfin itu apa? Untuk karena kontak metamorfism itu dekat sama intrusi magma, berarti agennya itu ada suhu karena dia dekat sama magma sama eh, kalau untuk tekanan itu di lingkungan ini itu dia tekanannya rendah nggak terlalu tinggi. Jadi agen utamanya itu ya lebih ke suhu sih karena panas tinggi. Untuk mekanismenya sendiri jadi batuan misal batuan asal atau batuan induknya itu dia misal berada di sekitar magma. Jadi dia seolah-olah itu kayak terpanggang karena ada magma di situ sekitarnya. Nah, karena terkena panas ekstrim yang dihantarin sama intrusi magma itu akhirnya dia batuannya itu ngalamin rekristalisasi. Akhirnya dia ngebentuk batuan yang non valence yang keras, misalnya kayak Hornfels kayak gitu. Itu untuk mekanismenya di kontak metamorphism. Yang kedua ada regional metamorphism. Jadi untuk regional metamorphism ini dia itu salah satu lingkungan pembentukan metamorfisme yang areanya tuh paling luas di bumi. Itu em, dia itu dibagi jadi dua kategori penting. Yang kita bahas di sini ada organik sama burial. Sebenarnya untuk kontak metamorfism ini regional ini dia banyak. Cuma kita bahas dulu aja. Em, yang pertama tadi apa? Organik sama burial. Oke. Organik dia itu terjadi di zona konvergen di mana ada dua ya tektonik ya bertumbukan gitu. Nah, di konvergen itu kan ada bertumbukan, otomatis terjadi suatu gaya. Gayanya apa? Tekanan. Nah, tekanan itu yang jadi agen utama di sini untuk pembentukan metamorfnya gitu. Tapi em, sama juga ada suhu tinggi karena dia kan menciptakan suatu lelehan baru, magma baru. Jadi dia keduanya lah. Nah, mekanismenya kalau untuk ini, jadi misal ada batuan, itu terkena kompres dari tekanan itu yang sangat kuat dari segala arah. Terus dia juga dipanasin. Jadi dia terkena tekanan sama panas secara bersamaan. Akhirnya em, karena ada itu, ini kayak maksa mineral itu yang bentuknya pipih itu dia akhirnya mensejajarkan diri. Akhirnya dia ngasilin tekstur yang biasa kita sebut foliasi yang ada garis-garisnya gitu. Contohnya kayak apa? Ada skis, terus juga ada gneiss. Itu untuk organik. Nah, untuk burial eh, itu dia terjadinya di mana? Bukan di zona, dia di cekungan. Jadi ibaratnya tertimbun lah sama kayak sedimen. Misal dia ada di palung yang dalam atau cekungan benua gitu. Ya kalau cekungan sedimen berarti nyambungnya mana? Nyambungnya ke tekanan. Tekanan beban dari cekungan itu sama
kalau dia semakin dalam ke bawah kan dia suhunya makin nambah. Dia terkenal juga yang namanya gradien geothermal. Ya, jadi kalau untuk Borel ini batuan itu dia ngalamin metamorfismenya itu murni karena tertimbun oleh banyaknya lapisan sedimen di atasnya. Nah, akhirnya tekanannya ini dia dari segala arah juga. Jadi batuan itu akhirnya ngasilin kayak em, yang struktur yang bukan foliasi. Selanjutnya kita bahas juga hidrothermal metamorphism. Kalau hidrothermal berarti hubungan sama panas bumi. Nah, kalau panas bumi berarti dia dekat sama mid ocean ridge. Dia rekan vulkanik. Em, untuk di sini agen utamanya apa? Agen utamanya adalah fluida panas. Oke. Fluida panas untuk mekanisme sendiri. Jadi ada air laut, dia itu em, istilahnya apa ya? Merembes, dia masuk celah-celah lantai samudra. Akhirnya dia dipanasin nih sama magma di bawahnya. Nah, lalu dia tuh naik sebagai fluida panas bumi yang dia itu banyak mineral gitu di fluidanya ini. Nah, akhirnya fluida panas ini tuh dia bereaksi secara kimia sama batuan basal yang ada di lantai samudra gitu. Nah, eh, akhirnya dia ngubah komposisi mineralnya jadi mineral yang kaya akan kandungan air. Contohnya itu ada batuan serpentinite. Itu untuk contoh batuan di hidrothermal metamorphism itu akan terjadi batuan serpentinite. Oke, selanjutnya ada di lingkungan fault zone. Ya, untuk fault zone ini dia berarti eh, terbentuknya di zona sesar. Em, untuk agen utamanya diterbentuk karena apa? Ya, karena tekanan geser atau tekanan mekanis gitu yang tinggi tapi suhunya relatif rendah karena berfokus pada em, fault zone. Misal ada dua dua blok batuan yang gede gitu, dia bergesekan secara masif di sepanjang zona sesar. Nah, batuan di bidang sesar yang ini akan hancur sama tuh dia tergerus lah secara mekanis. Nah, di kedalaman yang dangkal, akhirnya proses ini tuh ngasilin eh, batuan, misal ada fault break sih ya. Tapi di kedalaman yang lebih dalam lagi, batuan itu dia bisa ngalamin suatu yang namanya deformasi. Akhirnya dia ngebentuk batuan yang berbutir halus, cuman padat. Namanya itu milonit. Itu untuk batuannya. Ya terakhir ada em, impact metamorphism. Di lingkungan ini ya bisa dibilang yang paling langka itu impact meteorologism. Jadi lingkungannya itu dia nggak berasal dari bumi melainkan dari luar. Misal ada benturan meteorit di permukaan bumi. Agen utamanya apa ya? Kalau ada meteorit jatuh di permukaan bumi, yang pasti apa? Yang pasti ada tekanan yang sangat kencang menghantam bumi, yang pasti tekanan sangat gede, dan juga ada yang namanya suhu. Taman itu cuma sebentar doang. Kebayangkan kayak ada meteorit jatuh ke bumi. Nah, ya gitu meteorit raksasa di misal ngantum bumi, terus ada gelombang kejut yang dia itu memadatkan batuan secara instan gitu, secara instan. Nah, proses yang cepat ini dia itu akhirnya mengubah kayak misal ada misal struktur kuarsa biasa menjadi suatu kuarsa polimorf yang dia itu tekanannya tinggi. Contohnya kayak batuan kayak kuarsit, atau dia bisa uh, ngelahirin batuan yang jadi kaca alam, em, contohnya tektit itu ya. Jadi untuk klasifikasi lingkungan pembentukan metamorfisme ini ya dia itu bisa dibilang kayak kita bisa tahu kayak gimana nih prosesnya yang sangat baik dengan kita bisa menganalisis mineral-mineral dan teksturnya gitu. Kita tahu nih dulunya merupakan singkapan apa, bagaimana, dan caranya gimana gitu. Oke, mungkin segini saja video dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.